Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la yatil ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih sehat, masih ditakdirkan untuk hidup, untuk beribadah. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon supaya wabah Covid ini cepat berlalu dari bumi Allah ini dan kita bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Kaum muslimin yang berbahagia, sebelumnya kita telah menguraikan hidup ini adalah ibadah, hidup ini adalah janji, amanah dan transaksi. Maka sekarang kita akan membahas dalam hidup ini bahwa kita hidup ini adalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang membuat kita bisa tertidur dan bangun kembali. Karena itu topik kita adalah hidup dan bangun adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar summa yab'asukum fihi liyuqda ajalum musamma summa ilahi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah Allah yang membuat kamu jadi tertidur di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu kembali pada siang hari untuk disempurnakannya umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepada Allah lah kamu akan dikembalikan, dan kepada Allah jugalah kamu akan diberitahukan tentang apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-An'am ayat 60. Kaum muslimin, pada ayat di atas dijelaskan bahwa fa'ilnya atau yang melakukan untuk kita bisa tidur dan bangun kembali dari tidur kita adalah Allah. Allah lah yang menjadikan kita bisa tidur dan bangun kembali. Seperti Ashabul Kahfi yang bisa tidur 309 tahun, dikisahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 11 dan 25. Karena itu, agar kita bisa tidur dengan nikmat, berkualitas dan selalu terkoneksi dengan Allah, kita harus melakukan serangkaian kegiatan yang baik. Sebab kalau kita tidur tidak dikembalikan oleh Allah kembali hidup kita, maka kita akan mati, sehingga kita tidak bangun lagi pada pagi harinya dan wafat. Karena itu bisa nanti orang akan mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu maka perlu kita titipkan hidup kita dan mati kita kepada Allah, terutama ketika kita tidur itu. Karena seperti firman Allah, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Allah lah yang memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang-orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai ajal yang ditetapkannya. Sesungguhnya
Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Az-Zumar ayat 42. Kaum muslimin, agar kita memperoleh tidur yang berkualitas dan tidak diganggu oleh setan, maka aktivitas yang sebaiknya kita lakukan sebelum tidur adalah sebagai berikut. Pertama, hendaklah kita sebelum tidur dalam keadaan suci. Karena itu beruduklah sebelum tidur dan lakukanlah salat sunat wuduk sebelumnya. Kedua, padamkanlah lampu atau nyalakan lampu tidur. Ketiga, tidurlah dengan posisi miring ke arah kanan agar kita menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, bacalah Quran Al-Fatihah, sebab Al-Fatihah itu adalah surat paling agung dalam Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, baca ayat kursi agar kita tidak diganggu setan selama tidur kita, yaitu ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255. Ini dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, karena membaca Al-Quran surat Ikhlas 3 kali sama hukumnya atau sama hikmahnya dengan kita khatam Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, berdoalah kepada para nabi, orang soleh, rasul dan sahadat agar terkoneksi kepada mereka. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadikas salihin, dan seterusnya. Kemudian bacalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, agar kalau kita diwafatkan pada saat tidur kita, kita telah berusaha untuk akhir kalam kita adalah kalimah tauhid. Dan kesembilan, bacalah doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lalu kemudian tidurlah dan tidak ada lagi komunikasi dengan yang lainnya. Itulah kaifiat agar kita dapat tidur yang berkualitas. Dan kalau kita ditakdirkan oleh Allah wafat dalam tidur kita, kita telah berserah diri kepada Allah, telah terkoneksi dengan Allah, telah zikir sebelumnya dengan Allah. Insya Allah kita akan menjadi wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.